Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our class today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning students. How are you today? Good morning, Miss. I'm great. Alhamdulillah, I'm fine to thank you. Oke, alhamdulillah ya bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Sudah pertemuan ketiga di semester 2 ya anak-anak. Iya. Ya, mari kita presensi terlebih dahulu. Ketika Miss panggil nama kalian, please mention one verb, okay? Are you ready? Okay. Tanalina. Okay. Indah. Mention one verb, please. Oh ya, Indah. Verb. Kata kerja. Oke. Asri. Present, Miss. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru ya anak-anak. Sebelumnya pada materi minggu lalu kalian sudah belajar tentang present tense ya anak-anak. Iya. Masih ingat? Lupa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi baru saja ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar passive voice. Sebelumnya, kan biasanya kalau sebelum sekolah kalian nonton televisi ya. Nah, di televisi itu ada iklan. Kira-kira di iklan ini ada kata-kata seperti ini. This product is used by many people. Atau dalam bahasa Indonesianya, produk ini digunakan oleh banyak orang. Kira-kira itu kalimat apa ya anak-anak? Kalimat pasif dong. Kan hari ini kita membahas passive voice ya. Jadi passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah apabila terdapat kata kerja yang mendapat imbuhan di, seperti dimakan, diminum dan sebagainya. Nah, pertemuan hari ini tadi kita membahas tentang this project is used by many people. Kita bedah formnya ya anak-anak. This product itu sebagai subjek, is sebagai to be, use sebagai verb 3, dan by many people sebagai objek. Nah, kalau dalam kalimat aktif itu subjek plus verb 1 plus objek kalau dalam present tense. Ya. Jadi apa sih tujuan dari passive voice itu anak-anak? Tujuan dari passive voice adalah ketika kita ingin menonjolkan objek atau ketika kita tidak mengetahui orang yang melakukan melakukan sesuatu terhadap objek tersebut. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Miss akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Dalam permainan kali ini kita akan belajar tentang passive voice, di mana kalian harus berdiskusi mengenai paragraf yang terdapat dalam tiket ini. Kemudian kalian harus menyusun kata-kata yang terdapat di sini, kemudian ditempel dalam media ini. Ibu bagi waktu 2 menit untuk berdiskusi. Sudah ya anak-anak, ayo perwakilan maju ke depan untuk menempel hasil jawaban kalian. Dari kelompok 1 dulu.
Ayo kelompok 2 juga langsung maju boleh. Apa sih Ki? Deket Ki. Iya. Ini. Ayo kelompok 2 maju. Tempelin. Oke, mari kita anak-anak? Mari kita koreksi bersama. Iya, betul. Dari kelompok 1 di sini terdapat pertanyaan the students complete their text. Di sini ada yang kurang ya anak-anak, to be-nya ketinggalan. Harusnya the task is completed by the students. Terus yang kedua, Adit feeds the cat. Sudah benar apa belum anak-anak? Baik. Nah, untuk selanjutnya kita kan sudah belajar tentang passive voice ya anak-anak. Terus kemudian apakah kalian pikir kalau passive voice itu penting dalam bahasa Inggris? Iya, penting. Iya, kapan kita menggunakannya? Ketika kita tidak mengetahui siapa yang melakukan sesuatu terhadap objek tersebut. Ya, hari ini sebelum selesai pembelajaran silahkan homeworknya dibagi. Kemudian kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar ya anak-anak untuk kegiatan belajar jam pembelajaran selanjutnya. Akhir kalam kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai ya, kita awali dengan doa dulu ya. Mbak Vina bisa bimbing teman-temannya buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Ya, sebelum pembelajarannya dimulai lagi ya, Bapak mau absen dulu ya. Yang pertama Mbak Vina ada? Present dong? Present, oke. Mbak Asri? Present. Ya, terus Rojak ada? Topik? Rena? Iya ada, oke.
Udah hadir semua ya pagi ini ya. How are you guys? Capek kenapa? Udah pada makan belum? Pagi ini? Wah, kayak belum. Bapak juga belum sih sebenarnya. Coba tadi siapa yang di rumah ngebantu orang tuanya? Siapa? Ada nggak? Masa nggak ada yang ngebantu orang tuanya? Bantu ibu masak. Wah, keren sekali. Pinter masak berarti ya? Kalian pernah nggak membantu seseorang? Sering dong ya. Harus dong ya. Sesama makhluk sosial kan harus saling membantu ya nggak sih? Ketika kalian dimintai bantuan, apakah kalian langsung membantunya atau enggak? Insya Allah. Kalau misalnya melihat keadaan. Iya, bener. Ya kita harus pertimbangin dulu lah ya intinya. Kalian tahu nggak hari ini apa yang mau dipelajari? Coba. Apa? Betul sekali, pintar. Namanya siapa ya? Nanda, pintar sekali. Bener. Hari ini kita mau belajar tentang offering help and service. Kebaca nggak sih tulisannya Bapak? Waduh, keren, bagus banget ya tulisan Bapak. Iya. Jadi hari ini tuh kita mau belajar tentang offering help and service. Jadi offering help and service itu adalah bagaimana cara kita kalimat ya ibaratnya ya. Kita cara mau ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada kita gitu. Bagaimana apa yang harus kita ucapkan atau kita ingin meminta tolong kepada seseorang gitu. Ada yang tahu nggak gimana kata-katanya kalau kita mau membantu kita mau meminta tolong kepada seseorang? Can you help me? Oke, betul. Would you like to help me? Apa tadi Pak? Can you give me a hand? Can you give me A hand. a hand? Iya betul. Banyak sekali ya sebenarnya ya. Ya tadi yang pertama itu ada can you help me? Ini yang paling dasar sih. Nah, can you help me? Gimana coba kalau jawabnya? Sure, iya benar. Sure, ya. Atau yes, I can, gitu kan bisa, gitu. Yes, I can answer. Yes, I can. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Yang pertama, coba baca bareng-bareng. Ayo, can you help me? Can you help me? Jawabannya yes, I can. Yes, I can. Harus ceria ya. Jadi ketika mau membantu seseorang tuh biar orangnya tuh merasa wah dibantu gitu. Iya. Tapi kan ini kan buat yang biasa ya. Gimana kalau secara formal ibaratnya kita mau meminta tolong kepada seseorang yang tidak dikenal, terus dia lebih tua dari kita gitu. Gimana coba? Ada yang tahu nggak? Dia bisa. Itu kan jadi kata-kata cool itu jadi bisa di apa ya namanya ya? Jadi lebih sopan gitu ibaratnya kalau di Indonesia mah ya. Cool. Yes, I could. Nah, coba baca bareng-bareng. Yang kedua, could you help me? Would you help me?
Yes, I could answer. Yes, I could. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi ini adalah kata-kata dasar ketika untuk kita untuk offering help and service gitu. Bagaimana cara kita ingin meminta tolong kepada teman atau orang yang tidak dikenal dengan kita, atau kita dimintai bantuan begitu. Jadi kita harus, pokoknya intinya sebagai manusia ya, makhluk sosial, kita harus saling membantu ya. Diingat-ingat ya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebelum pembelajarannya berakhir. Kalian tadi ngapain aja nih di rumah? Pernah nggak kalian tadi itu kayak membantu orang tua kalian? Kan sudah pernah kan tadi ya? Lalu bagaimana orang tua kalian meminta tolong kepada kalian, coba gimana biasa ya? Kayak gini nggak pakai bahasa Inggris nggak? Enggak ya? Enggak. Ada yang pakai bahasa Inggris ada? Ada nggak yang pakai bahasa Inggris? Nggak ada ya? Ya, kalau nanti kalian orang tua kalian atau siapa gitu ya, mungkin kalian ketemu bule gitu pakai bahasa Inggris ya, ini nanti diterapin ya. Karena ini adalah ilmu, jadi kalian harus menerapkannya gitu ya. Oke, karena bentar lagi pembelajaran berakhir ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah bareng-bareng. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bapak izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? I'm great. How about you? I'm great too. Thanks for asking. Okay, before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sebelumnya Miss mau ngecek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir ya hari ini? Hadir. Okay, great. I wanna ask you, do you remember the material that we have learned before? Okay, great, Sahrul. Okay, Miss hari ini punya beberapa foto dan video. Silakan kalian lihat layar ya. Okay, great. Are you one of their fans? Apakah kalian salah satu gambarnya? No. Not. Sure? Yes. Who is? Hello. Great. So I have next video. Okay, are you amazed by her talent? Apa kalian masa kagum takjub dengan skill cewek tadi? Ya, apa mungkin ada yang bisa? Oh, great.
So I have last video. Listen it well. Okay, great. How would you respond if someone complimented you like? Gimana respon kalian jika ada orang yang memuji kalian seperti itu? Okay, great. You wanna saying thanks? Great, good job. Okay, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Okay, expressing admiration. Great. Okay. Dari penjelasan Miss tadi, kira-kira udah pada paham belum? Apa mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke, semuanya paham ya? Oke, great. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, expressing admiration itu adalah sebuah ungkapan atau ekspresi untuk mengungkapkan rasa kagum kita terhadap sesuatu atau seseorang. Banyak sekali ya expression yang bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita tadi telah dipelajari, kita mendapat dua rumus untuk menggunakan expression admiration, menggunakan what dan how. Oke. Karena kalian udah pada paham, sekarang Miss punya satu video, nanti kalian identifikasi expressing admiration apa yang mereka ungkapkan. Tapi cukup yang menggunakan how dan what. Dapat dipahami? Oke, great. Oke, alright. Silakan kalian tulis 2 kalimat yang hanya menggunakan what dan how di satu lembar ya. Nanti tulis nama dan kelasnya. Miss kasih waktu 1 menit. Pura-pura. Oke, udah pada selesai ya? Bagus. Oke. Untuk mengulang lagi materi yang kita tadi pelajari, coba sebutkan satu expressing admiration. Amazing. Oke, great. Terus sebutkan respon. Respon kalian jika ada seseorang yang memuji kalian. That's very kind of you to say that. Oh, great. So, the others? You wanna say thanks? Yes. Okay, great. Oke. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Miss ada pekerjaan rumah, PR ya buat kalian ya. Nanti kalian buat satu kalimat menggunakan how dan what. Kalimat admiration menggunakan how dan what yang telah tadi kita pelajari tadi. Oke. Silakan kalian buat semungkin, bisa dengan gambar apapun itu sebisanya. Oke. Dikumpulkan minggu depan dan kita akan pasang di kelas kita besok. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Oke, great. Baik, cukup pembelajaran kita hari ini. Let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Okay, before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Oke, sebelum itu Miss mau mengabsensi kalian satu persatu dan kalian harus bilang present ya. Oke, yang pertama ada Mbak Indah, Zulfa. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum itu Miss mau tanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak apa ini, tempat ini? Iya, candi. Candi apa ya? Iya, Prambanan. Prambanan itu terletak di mana? Di Yogyakarta ya. Nah, dari ini kalian tahu nggak cerita di balik pembuatan candi Prambanan? Iya, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan ini ya, yaitu narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Belum ya. Narrative text itu adalah cerita, imajinasi, atau non-fiksi yang berbentuk dongeng, cerita bel, mitos, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua, yaitu ada generic structure dari teks naratif. Ada 4 ya, coba yuk kita baca bareng-bareng. Ada orientation, complication, resolution, and representation. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada orientation. Nah, orientation itu adalah pengenalan dari tokoh atau latar dari cerita naratif ya. Lalu yang kedua itu ada complication. Nah, complication ini adalah awal mulanya terjadinya masalah dalam cerita naratif. Nah, lalu ada resolution. Nah, resolution ini adalah solusi atau penyelesaian masalah dari cerita naratif. Lalu yang terakhir nih ada reorientation. Nah, sebenarnya reorientation ini tuh tidak wajib ada ya dalam naratif teks ini. Nah, ini tuh berisi tentang pesan moral atau hikmah yang tergantung dalam naratif teks. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada fungsi sosial dari naratif teks. Bisa bacakan? Oke. Fungsi sosialnya itu yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah untuk menceritakan kisah tentang sesuatu atau seseorang yang ada dalam masa lalu ya. Lalu yang kedua itu ada to entertain atau untuk menghibur, pintar, menghibur dari pembaca atau para penulisnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Miss sekarang nih punya cerita naratif dari yang kita bahas tadi ya, yaitu Prambanan ya. Nah, sekarang Miss punya cerita The Legend of Prambanan Temple. Nah, dari sini Miss ingin dari kalian tuh mengidentifikasi dari structure dalam teks naratif ini ya, individu, dan nanti Miss tanya kalian satu persatu. Oke, Miss kasih waktu 5 menit ya. Oke, I think that's all enough. Ya? Oke, sekarang Miss mau tanya nih, yang pertama ke Basna. Coba sebutkan structure yang pertama, yaitu orientation. Terdapat dalam paragraf berapa? Oh ya, 1 dan 2. Tolong bisa bacakan awal kalimatnya saja. Yang paragraf pertama, once there was a beautiful Japanese princess whose name was Roro Jonggrang.
Oke, give applause untuk Mbak Asna. Oke, yang selanjutnya Miss ingin tanya ke Mbak. Oke, Mas Syahrul aja. Mas Syahrul, coba tolong sebutkan dari structure resolution dalam teks tersebut. Dibaca, Miss. Iya, paragraf berapa ya? Paragraf 456. Ya, oke. Bisa dibacakan kalimat awalnya saja? Yang paragraf berapa, Miss? Yang paragraf pertamanya. Suddenly she got an idea. She woke up all the women in the place and ordered them to make the noise sounds of grinding rice so that. Oke, cukup. Terima kasih Mas Syahrul. Ya, give applause. Nah, sekarang kalian ada yang ditanyakan nggak tentang naratif teks ini? Oh ya, Mbak Asna tanya apa? Oh, yang social function. Yang social function tuh di naratif teks itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah untuk menceritakan kisah atau sesuatu seseorang di masa lalu. Lalu yang kedua itu adalah untuk menghibur ya, menghibur para pembacanya atau penulisnya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita review bareng-bareng ya. Tadi kita belajar tentang apa ya? Naratif teks. Iya, naratif teks itu apa? Cerita. Cerita dongeng ya, cerita imajinasi. Oke, terus tadi strukturnya tuh ada berapa ya? 4. Iya, ada 4. Bisa sebutkan apa saja? Orientation, complication, resolution, reorientation. Oke, give applause untuk kalian semua. Nah, sekarang Miss ingin ngasih tugas ke kalian ya. Tugasnya itu adalah untuk mencari cerita dongeng atau rakyat, terserah ya. Nanti kalian kumpulkan ke Miss ya via WA. Oke? Siap? I think that's all enough for meeting today. Before we close the material, let's say Hamdalah together. Okay, I think that's all enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Okay, how are you today? I'm good. Okay, great. Before we start our lesson, let's pray together. Who are the lead of the class? Read please. Mbak Indah. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Okay, great. Okay, you take the attendance first. Elisa Eka, Sahrul Barakatur, Nurvina, Hairunisa, Nanda, Silva, Indah, Panalina Hasna, Laila Nur, Sofian, Hasna Naurah. Okay, great.
Kalian tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Tahu Miss. Oke, kemarin udah Miss sampaikan ya, hari ini itu kita ada exercise atau latihan soal, iya kan? Masa lupa? Sengaja lupa ya? Sekarang kita ada latihan soal ya. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kita bahas sedikit tentang materi yang kemarin kita udah bahas. Apa? Yaitu expression with hope and congratulation. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu expression with hope and congratulation? Ada yang bisa bedain nggak? Apa sih bedanya wish sama hope? Wish itu kemungkinan terjadinya kecil, kalau hope itu kemungkinan terjadinya lebih besar. Ya betul. Siapa namanya ya? Mbak Elsa ya? Oke, Mbak Elsa. Wish itu biasanya dipakai buat kayak harapan yang impossible to happen. Jadi kemungkinan terjadinya itu kecil. Ada yang bisa ngasih contohnya? I wish you were here. Oh ya, you-nya siapa tuh? Contohnya biasanya juga kalau wish itu biasanya digunakan buat lampau. Kayak contohnya I wish Jimin was my brother. Terus I wish I can fly, kan kalau terbang itu buat burung dan teman-temannya ya. Kalau manusia kan kalau dipikir secara logika kayak impossible ya bisa terbang, ya enggak? Ya, jadi intinya kalau wish itu digunakan buat sesuatu yang impossible tuh happen. Kayak I wish terus hope. Kalau hope itu apa? Ada yang bisa jawab? Anyone? Who know? Ya, kalau hope itu kemungkinan terjadinya besar atau possible to happen. Contohnya langsung aja ya, kayak I hope I can eat rice. Kan semua orang insya Allah bisa makan nasi semua lah ya. Jadi kemungkinan terjadinya itu besar. Terus yang terakhir ada congratulation. Apa itu congratulation? Ada yang tahu? Ya, ucapan untuk ucapan selamat untuk orang yang kayak mencapai kesuksesan atau dapat pekerjaan baru atau yang lainnya, intinya tuh yang mendapatkan kayak gitulah. Bisa kayak birthday, terus wedding. Oh ya Miss, terus how to say? Biasanya kita kalau buat congratulation tuh ada merry, happy, sama congratulation. Contohnya dari happy, coba ada yang bisa ngasih contoh? Mbak Indah, can you give me example? I can happy to give. I can happy to give many. Ya, benar, boleh juga. Mbak Indah ya namanya. Terus contohnya juga bisa kayak Merry, Happy Merry Christmas juga. Happy New Year. Ya, bisa. Ya, intinya yang happy, merry sama congratulation itu masuknya ke expression congratulation. Gitu ya. Kemarin udah sempat kita bahas ya. Jadi udah paham lah ya. Sekarang Miss mau bagiin tugas individu, kalian kerjakan ya secara sendiri-sendiri. Ini buat nilai tambahan, nilai akhir nanti. Tambahan nilai akhir. Kesana ya.
Miss kasih kalian waktu 15 menit. Kalau ada yang ketahuan nyontek sama Miss langsung terambil ya. Miss mau nanya. Ya, kenapa Syahrul? Ini nomor 2 sama 3 kok sama? Apanya? Kok cepet banget tuh nyampe nomor 3 sih kalian, pinter banget sih. Coba Miss cek dulu. Oh iya ya, sama siapa sih yang buat soalnya Jan? Bonus ya Miss ya, gratis ya. Ya, berarti nomor 3 buat bonus ya. Seneng gak? Tenang. Oke, udah selesai. Yang udah selesai mencapai 15 menit boleh langsung dikumpulin ke depan. Ya, boleh kumpulin. Oke, ini kan buat nilai apa ya, latihan soal ya. Ada yang buat nilai praktek juga. Yang buat prakteknya, Miss ada tugas kalian buat di rumah, yaitu buat dialog apa yang menggunakan expression congratulations, wish dan hope ya. Paham? Oke, maybe enough. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm great. How about you? I'm good. Okay, so before we start the lesson, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Let's reciting basmalah together. Okay, now I will take your attendance. Hasna, Tanalina Hasna, Asri, Hasna Naura, Indah. Does anyone of you absent today? Nothing. Masuk semua? No one? Okay, good. So, have you ever heard the word but and because di dalam percakapan sehari-hari? Pernah? Nah, terus can you give me the example of the word and untuk menggabungkan dua hal? Me and my sister buy snack. Okay, that's good. Give applause to Asri. Okay, terus and I want to ask you, what happen if we put the word but in sentence? Apa yang terjadi ketika kita menambah kata tapi, kata but dalam sebuah kalimat? Ada yang bisa jawab? Negatif. Tapi word but, kalimatnya tuh jadi apa? Makna kalimatnya jadi perbandingan atau apa? Ya, jadi perbandingan. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini we were going to learn about, udah yang tahu kita barusan mau belajar apa dari clue sebelumnya? And yeah, what is kata sambung in English? Conjunction.
Yeah, that's right, conjunction. Today we're going to learn about conjunction. So, conjunction is the words that to join untuk menggabungkan sebuah phrase or clause or paragraph. Jadi kata sambung ini biasanya digabungkan untuk menyambungkan sebuah kata atau kalimat atau sebuah klausa ya. Paham? You got the point? Yeah. And then nih, Miss Mo, I will give you the example of the word conjunction yang di dalam menggabungkan sebuah kata. Misal tadi yang Asri bilang me and siapa? Me and my sister buy snack by a dog saja ya. Nah, di sini the word and is untuk menggabungkan sebuah kata. Katanya kan me dan my sister. Kemudian untuk menggabungkan sebuah phrase itu bisa menggunakan ini. Ini buat phrase ya. The man is not only a famous writer but also a good human being. Nah, di sini the conjunction word itu ada di kata but. Karena di sini sudah ada the man, karena ini sudah ada phrase, sudah sebuah kalimat di sini juga. Jadi digabungkan karena ada jadi karena sudah ada dua kalimat. Nah, di sini ada kata but. Oke. Kasih got the point? Oke. Kemudian conjunction itu ada menurut modelnya ada 3, tapi kita mau belajar satu saja ya, yaitu coordinating conjunction. Ada yang tahu coordinating conjunction itu apa aja? Ini ya. Siapa tadi yang bilang fanboys? Oke, that's right. Give applause to Elsa. Yeah, that's right ya. Contohnya itu fanboys. Katanya itu fanboys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi coordinating conjunction itu kata gabung yang digunakan untuk menggabungkan sebuah kata yang sama secara tutur bahasanya. Jadi gini, contohnya we went to the mall and bought some new clothes. Nah, di sini kata conjunctionnya mana? And kan? Kalau coordinating conjunction itu di sini yang pertamanya tuh we went. We went itu ini pakai verb 2. Dan ini juga bout-nya itu verb 2. Jadi karena coordinating conjunction itu kan sebuah kata gabung yang secara struktur gramatikalnya tuh sama gitu loh. Karena ini juga pakai 2, ini juga iya, jadi menggunakan coordinating conjunction. Nah, sekarang I will give you the text and identify the conjunction ya. Oke. I will give you 1 minute.
Sudah? Nah, silahkan dibacakan. Tolong identifikasi. Sebutkan apa kata-kata yang kalian temukan di teks itu. But, Ya, and then? then after, Ya, that's right. Terus? also, And? because, Ya. Oke, so from the lesson today kita sudah belajar conjunction ya, sudah paham semua? Oke, terima kasih karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm great. Okay. I'm great, alhamdulillah. Okay. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Okay. Let me check the attendance. Laila, Indah. Oke, hadir semua ya. Oke. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai descriptive text. Untuk yang sekarang ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Iya betul, report text. Ada yang udah belajar tentang report text atau belum? Belum. Oke, kalau belum, let's move to the material. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai report text. Di sini ada definisi mengenai report text. The definition is report text is a text that present information about something in general based in research. Jadi singkatnya, report text itu sebuah teks yang menjelaskan secara detail suatu objek melalui hasil pengamatan. Ya, begitu ya. Selanjutnya ada structure. Yang pertama ada general classification atau gambaran secara umum. Kemudian yang kedua ada definition atau penjelasan. Nah, selanjutnya di sini ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan dalam report text itu yang pertama ada general nouns, kemudian ada relating verb atau linking verb. Misalnya tuh seperti is, am, are. Kemudian ada timeless present tense. Selanjutnya ada introduction group or general aspect, dan ada technical term. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari report text, kemudian kita sudah mengetahui unsur kebahasaannya dan strukturnya. Sejauh ini ada yang ditanyakan apa, Laila? Bingung tentang bedanya descriptive text sama report text itu apa ya, Miss? Oh, jadi singkatnya kalau descriptive text itu teks yang menggambarkan suatu objek secara umum. Nah, kalau report text ini menjelaskan suatu objek melalui hasil pengamatan, begitu? Ya. Oke. Now I will divide you to group. Jadi 2 kelompok ya. Ini Miss ada
tugas buat kalian dikerjakan secara kelompok, tolong. I will give you 2 minutes. Ada yang dibingungkan? No, Miss. Oke. Sebelah sini kelompok ini ada yang dibingungkan? Gak ada. Oke. 5 menit lagi. Have you finished, guys? Oke. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah mengerjakan mengenai report text, dan di sini ada dari kelompok 1 ini sudah mengerjakan report text. Bisa dilihat ini. Ini betul ya jawabannya. Give applause to kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 juga betul semua. Give applause to kelompok 2. Oke, setelah tadi kita mempelajari dan mengerjakan soal, ada yang dibingungkan lagi nggak? Tidak ada. Oke, kalau gitu untuk pertemuan selanjutnya saya minta untuk teman-teman bisa membuatkan sebuah contoh dari report text dengan unsur-unsur yang tadi sudah kita pelajari. Harus mencakup unsur kebahasaan dan struktur, begitu ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, maybe that's all from me. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi bisa chat ke saya ya. Oke. Before we finish our lesson today, let's reciting hamdalah together. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Kok lemes banget ya? Belum sarapan ya? Belum sarapan ya? Oke. Di sini Miss ingin bertanya untuk materi sebelumnya teman-teman udah mempelajari tentang apa ya? Ada yang tahu? Report text ya. Terus sekarang Miss itu akan menjelaskan tentang prosedur text. Oke. Jadi untuk definition of procedure text itu adalah text is the content clear and detailed, steps or instruction to specific goals are complete. A text, the primary purpose of procedure text integrate the reader or the carrying out the process activity effectively and efficiently. Jadi procedure text itu sendiri yaitu adalah sebuah teks yang menjelaskan runtutan atau langkah-langkah ketika kita membuat, contohnya nih mau membuat es teh atau mungkin kita membuat mie instan, terus kita mau buat spaghetti tuh ya. Terus
Di sini ini ada yang tahu nggak apa ini? Es teh ya. Ya. Nah, jadi yang kedua itu ada structure of procedure text. Yang pertama itu ada title atau judul. Yang kedua ada objek atau tujuan. Yang ketiga ada material or task atau bahan atau alat. Terus yang keempat ada langkah-langkah. Jadi contohnya nih, saya misal teman-teman mau buat es teh. Tentu yang pertama ada apa? Bahan. Ya. Bahannya apa aja? Air gelas, gula, ya, gitu ya. Terus yang ketiga ada karakteristik of procedure text. Yang pertama ada clear a step, langkah-langkah yang jelas. Terus yang kedua ada logical order atau urutan yang logis. Yang ketiga ada imperative language atau bahasa imperatif. Yang keempat ada detail. Terus yang kelima ada information about material or task atau informasi tentang bahan dan alat. Yang keenam ada obvious purpose atau tujuan yang jelas. Yang ketujuh itu ada content format atau format yang konsisten. Jadi semisal nih teman-teman mau bikin es teh ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu bahannya itu apa aja. Contohnya bahannya itu ada gula, ada air gitu kan, ada panci gitu ya. Terus ada es batu gitu. Terus Miss ada contoh video tentang cara pembuatan es teh. Nah, itu ya, itu adalah contoh dari cara pembuatan es teh. Terus tadi kan teman-teman udah tahu nih step-step atau langkah-langkah cara pembuatan teh. Nah, Miss di sini itu ada beberapa gambar. Terus nanti teman-teman itu per kelompok ya. Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2. Di sini cuman teman-teman kasih keterangan nih. Misal kayak yang pertama ada mendidihkan air ke dalam panci gitu ya. Bisa dipahami? Miss kasih waktu 2 menit ya. Have you finished guys? Finish ya. Miss bakal lihat hasil kerjaan dari teman-teman ya.
Oke, jadi untuk kelompok 1 sama kelompok 2 ini benar semua ya. Good job guys. Terus Miss akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian atau perwakilan dari anggota kelompok kalian ya. Mungkin dari kelompok 1, Fania bisa maju ke depan. Bisa dijelasin nggak ini gimana cara pembuatan es tehnya? Yang pertama itu nih ya, buka ini kulkas ya. Iya. Buka bahan-bahannya, terus didihkan air, nyalakan kompor, terus masukin tehnya ke dalam panci, terus masukin ke gelas, terus disajikan. Ya, oke. Peluk guys. Oke, mungkin itu contoh itu salah perwakilan dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 bisa next time lagi ya. Terus karena memang waktunya sudah mau habis ya, Miss akan kasih tugas untuk teman-teman di kerjaan di rumah, yaitu membuat mie instan. Oke? Oke. Sekian dari Miss. Apabila ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm great too. Before we start class, please reciting basmalah together. Oke, sebelum mulai pelajaran, Miss akan presensi dulu ya. Yang pertama, Hasna. Oke, Nanda. Oke, Asri. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, prosedur teks ya. Sudah buat mie instannya di rumah? Sudah. Great. Nah, hari ini kita akan belajar tentang advertisement. Nah, advertisement itu apa sih, teman-teman? Iklan, betul. Kalian sering menonton TV ya di rumah? Atau melihat poster iklan di sosial media seperti Instagram, TikTok dan lain-lain? Sering ya? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang advertisement. Yang pertama yaitu definisi dari advertisement. Advertisement is a notice, picture, and asset word used to inform people about job vacancies or to persuade people to buy a product or use a service. Nah, jadi jadi itu tadi definisi dari advertisement. Selanjutnya yaitu purposes. Purposes advertisement to promote a product or to resort or public service, art performance, job vacancy to the people. Nah, selanjutnya ada structure. Structure yang pertama the name of the product. Yang kedua the selling point of the product, yang ketiga how to get the product, and yang terakhir interesting design. Nah, di sini Miss punya beberapa contoh poster iklan
Coba kalian identifikasi yang mana strukturnya. Ini yang pertama. Yang pertama tadi ada the name of the product. Yang mana anak-anak? Daily Stop. Betul. Kira-kira ini iklan tentang apa ya? Makanan atau catering? Ya, betul. Yang kedua, the selling point of the product. Kira-kira yang mana? Iya lah, yang ini. Itu menyediakan catering spesialis, boards, head meat and cheese, daily special, fresh baked rolls, dan yang lain-lain. Itu yang dijual dari produk ini. Yang ketiga ada how to get the product. Kira-kira kalau kalian ingin mendapatkan produknya, kalian ngapain nih? Yang di sini yang tertera di poster ini, menghubungi kontak. Nah, ini ya yang di bawah ada nomor dan alamatnya. Mungkin bisa datang langsung ke gerainya. Nah, yang ini termasuk menarik nggak posternya? Menarik. Ya, tujuan menarik, tujuan interesting design yaitu untuk menarik agar orang-orang tertarik dengan apa yang dijual. Nah, yang kedua ada contoh poster jasa atau service. Yang ini yang termasuk the name of the product yang mana? Ya, yang home cleaning service. Jadi spesial service rumah. Nah, yang the selling point of the product yang mana? Ya, ini menyediakan jasa service kitchen, bedroom, office, dusting, mopping, and vacuuming. Jadi yang dijual itu jasa untuk membersihkan rumah, ada dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada how to get the product. Kira-kira kalau ingin menghubungi jasa ini kemana? Ya, betul, kontak yang tertera atau datang langsung ke gerai. Nah, itu tadi contoh poster. Nah, di dalam poster biasanya ada teks yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk agar orang-orang tertarik kepada produk. Nah, ini adalah salah satu contoh teksnya. Jadi yang ini iklan layanan masyarakat. Nah, ini kan isinya teks ya, tapi kalian paham nggak maksud iklannya apa? Ya, betul, suruh makan ikan. Jadi ini adalah salah satu contoh teksnya, teks advertisementnya. Nah, nanti kalian akan belajar membuat teks advertisementnya. Nanti ibu akan berikan tugas di rumah. Ini ada contoh iklan lagi. Terus ini nanti kalian coba untuk membuat teks advertisementnya dan dianalisis strukturnya yang tadi ada name of the product, selling point, how to get product, dan interesting design. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah individu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, materi yang terakhir ada language feature. Language feature dari poster dari advertisement adalah use the simple, brief, clean, and informative sentence. Jadi kalimatnya itu menggunakan kalimat yang simple, clear, dan mengandung informasi. Yang kedua ada use the right words, interesting, and point. Jadi kalimatnya itu harus menarik agar orang-orang itu tertarik untuk menggunakan jasa atau membeli produk kita. Terus to ask people to use the product of our service, itu tadi. Yang terakhir ada not to offend a certain group or other products. Jadi hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Advertisement, betul. Nanti kalian dikerjakan di rumah ya. Mungkin that's all enough for me. Before we close our class today, please reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm great, thank you. So let's say basmalah together before we start our material. Bismillahirrahmanirrahim. I will check your attendance first. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Masuk semua. Kemarin Sahrul bolos ya? Bolos kemana itu? Warung, Miss. Aduh, jangan ya, besok-besok jangan bolos ya. Itu baik, nanti pengaruh ke nilainya. Oke. So I will share you a picture. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Kira-kira itu gambar apa ya? Obat, great. Terus apa lagi? Obat, terus oke. So kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Iya, betul, label. So today we are going to learn about label. Nah, what is label? Label is the information that contain in the outer of packaging of product. Jadi label itu sebuah informasi yang terdapat di suatu kemasan produk. Nah, kinds of label yang tadi kalian sebutkan itu ada apa aja? Label obat-obatan, label makanan, label minuman. Great. Nah, social function dari label itu untuk to give detailed information about the product. Jadi fungsi sosial dari label itu untuk memberi informasi dari produk tersebut. Kemudian to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Dan kemudian ada generic structure of product atau struktur teks. Nah, langsung Miss contohkan struktur teks yang ada pada kemasan produk makanan. Nah, yang pertama ada brand of product. Jadi di kemasan ini brand produknya yaitu ZZ. Nah, yang kedua ada name of product yaitu Sweet Stick, nama produk. Nah, yang ketiga ada description of product. Jadi di kemasan produk itu pastinya ada deskripsi singkat tentang produk tersebut. Nah, di sini ada ada deskripsinya di belakang kemasan yaitu ZZ siapin yang manis biar hidup lebih eksis. Oke. Nah, terus di dalam produk itu ada amount of product atau jumlah dari produknya. Nah, di sini ada keterangan berat bersih 65 gram. Nah, terus kemudian ada ingredients. Di dalam produk itu pastinya ada ingredients. Nah, Miss tanya ingredients itu apa ya? Komposisi. Ya, betul, komposisi. Nah, biasanya komposisi itu letaknya di belakang kemasan. Nah, selanjutnya ada direction to use, cara penggunaannya. Karena di sini nggak ada tulisan cara penggunaannya, kalian kira-kira ini cara penggunaannya gimana ya? Tinggal makan aja. Iya, betul, great. Nah, kemudian ada direction to store atau cara penyimpanannya. Biasanya di sini ada tulisan disimpan di tempat yang sejuk dan kering gitu. Nah, yang terakhir ada expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, biasanya tanggal kadaluarsa itu terdapat di belakang kemasan juga. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ingin ditanyakan? Nggak ada, berarti sudah paham semua ya. So I want to divide you into two group 1 and group 2. Jadi petunjuknya nanti Miss kasih sebuah kemasan produk, kalian identifikasi struktur teksnya. Group 1 and group 2. Miss kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Are you finished, guys? Finish?
Oke, perwakilan dari grup 1 siapa yang mau maju? Bacain. Maju dong, Mbak Indah. Ayo maju. Bacain aja. Bacain aja. Oke, yang pertama itu ada brand of product apa Ultra Jaya. Oke. Terus yang kedua ada name of product itu ada Ultra Milk. Oke, terus ada isi bersih 200 ml. Oke, good. Description Ultra Milk adalah susu UHT. Nah, good. Give applause for Indah and Group 1. Group 2 perwakilan yang maju siapa? Buat bacain. Dapat apa nih Group 2? The brand of product is Indomie. Oh, Indomie. Oke, good. Terus? The name of product is mie instant. Oke. The amount is 70 gram. Oke. Description Indomie seleraku. Oke, udah. Oke, give applause for Group 2. Oke, setelah kita mengerjakan beberapa soal, Miss mau mengulas sedikit materi yang tadi kita ajarkan, yaitu tentang apa? Label. Nah, struktur label itu tadi ada berapa? 8. Ada yang bisa nyebutin nggak satu aja? Itu ada apa aja ya? Brand of product. Iya, terus? Name of product. Oke, good. So, materi hari ini kita cukupkan, tapi Miss mau ngasih pekerjaan rumah dikumpulkan pertemuan besok. Nah, di sini petunjuknya ada 2 label, kalian nanti bandingkan lalu dicentang struktur teksnya ini ada apa aja di sini, paham? Paham. Oke. Individu ya. Oke, so materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I think it's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Alhamdulillah, you are good today. Are you ready to today's class? Ready. Are you ready, guys? Ready. All right. Does anyone absent? Is anyone absent? Oh, good. Everyone is here. Okay. Before we start our class, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about report text. Anyone know what is report text? No, report text is kind of like descriptive text, but it's kind of different. It describes something, but it's on detail based on observation. Jadi report text adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu tapi berdasarkan
observation, and detail, mendetail berdasarkan observasi kita. Report text memiliki dua structure. Yang pertama itu adalah general classification, and the second one is description. And general classification ada, what is that? Deskripsi secara umum. The example is cat. Apa itu? Kucing. Kalian tahu apa itu kucing? Tahu. Apa itu? Hewan. Ya, ketika kalian menyebutkan hewan, itu adalah general classification. Kemudian ke paragraf kedua itu description. Ketika kalian move to second paragraph, description, kalian menjelaskan deskripsinya, warnanya apa, bentuknya seperti apa, kakinya berapa, seperti itu. And then I have something for you to do. A little bit. Oh yeah, I forgot about one more. In report text, there is some language feature. The first one is timeless present tense. Report text using timeless present tense. What is timeless present tense, guys? Do you know? Sudah belajar present tense? Sudah. Ya, kurang lebih sama. Timeless itu berarti waktunya tidak hingga. Karena present tense digunakan untuk present. Kemudian general noun. What is general noun? Do you know noun? What is that? Noun? Kata benda. Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu, misal kucing, general noun, the cat, the dog, etc. Itu adalah noun. Linking verb. Do you know what is linking verb? Verb, kata hubung. Jadi ketika menggunakan like, feel, taste, ketika kata hubung yang menjelaskan dari si objek. So here I have something for you, a little bit activity. Ini nggak apa-apa ditempel. Okay. Sorry. Can you guess what will we do? So jadi di sini ada structure and language feature. Jadi saya akan meminta kalian, di sini ada beberapa option. Kalian bisa tempel di situ apa yang termasuk dalam structure and apa yang termasuk dalam language feature. I wanna try first. Siapa yang mau maju duluan? Ada? Ya silakan maju. Kalian bebas bisa memilih structure or language feature based on the option. Semua, Pak. Satu orang satu. Ini yang mana, weh? Is this correct, guys? Language feature is linking verb and timeless tense. Is that correct? Correct. Yes, that's correct. Anyone wanna try? Ada yang mau mencoba lagi? That's correct. The structure, the first one is description, is the structure. Kemudian selain the description, and then ada general classification termasuk structure. So that is about, we talk about the
report text. The structure is description, and then the first one is general clarification, and the description. The language feature is linking verb, timeless present tense, and general noun. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? So I will give you assignment. So untuk minggu depan kalian harus menemukan 1 buah report text, and then kalian analisa mengenai structure and the language feature of your text. Dapat dipahami? Baiklah, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Let's recite basmalah together. Alhamdulillah rabbil alamin. So pembelajaran kali ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. I'm good, thank you. So I will check your attendance. Elsia Eka, Sahrul, Nurfina, Hairunisa, Asri, Nanda. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Preposition. Kira-kira penting nggak sih kita belajar preposition ini? Penting ya. Oke. Ada yang tahu definisi dari preposition itu apa? Belum. Nanda, can you help me to read the text? Sure, Miss. Okay. Preposition is a word that indicates the connection between various parts of sentence. It helps clarify the position of noun or pronoun in relation to other elements. Finish? Yeah, finish, Miss. Oke, jadi yang dijelaskan oleh Nanda itu ya, preposition itu kata yang menunjukkan hubungan antara bagian kalimat, atau preposition ini membantu memperjelas posisi kata noun dan pronoun. Pronoun itu kata apa ya? Pronoun? Iya, kata ganti. Misalnya di gambar ini. Kelihatan gak ya gambarnya? Kelihatan dikit. Kalau misalnya dia kucingnya posisi di atas itu on atau in? On. Kalau di bawah? Under. Kalau di samping? Iya. Kalau di tengah-tengah? Between. Betul. Kelihatan? Nah, kalau di dekatnya itu kita pakai apa? Ya, bisa juga near ya. Kalau yang jauh? Far. Betul. Paham? Nah, itu kan prepositionnya. Tapi hari ini kita belajar tentang preposition of place. Preposition of place, also known as preposition of location or position of an object. Jadi preposition of place ini menggambarkan kayak person, orang tersebut dekat dengan suatu objek. Misalnya itu tadi ada in, on, dan apa? At, between, terus
Ya, terus? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Orangnya itu he is titik-titik home. Dia berada di dalam rumah. Apa itu? Di dalam rumah. Betul. And the second, he is titik-titik the stool. Dia lagi di atas kursi ya itu ya. On. Nah, kalau yang question number third, the books are titik-titik the shelves. Bukunya itu ada di rak buku apa? Pakainya on. Nah, yang keempat, there is a cabinet titik-titik the shelf. Ya, paham? Bisa ya? Nah, kalau Miss ada gambar lagi nih. Ini tuh kira-kira dia di mana? Itu di atas. On. Itu di atas. Lihat baik-baik. Behind. Oke, picture. Nih, yang kedua. Kelihatan ya? Maaf. Near. Terus yang terakhir ya. Nih. Between. Oke, pintar ya semuanya. Tepuk tangan dulu. Give applause. Oke. Nah, sekarang tugas ya. Tugasnya kalian bikin paragraf tentang your favorite weekend activity, tapi harus ada prepositionnya, oke? Harus gabungan. Ini individu ya. Indah, apakah ada kesulitan? Not yet, Miss. Oke. Semuanya sulit atau tidak materinya? Bisa? Oke. 2 menit lagi ya. Finish? Finish. Nah, untuk yang selanjutnya, conclusion. Apa conclusionnya? Preposition are important in English grammar. These provide clarity and context to sentence. Preposition of place play an important role in indicating location or position. Jadi, memberikan penjelasan yang konteks pada suatu kalimat preposition itu ya. Nah, yang selanjutnya Hasna, Tanalina Hasna, bisa sebutkan fungsi dari preposition? Preposisi itu penting dalam bahasa Inggris. Ya. Preposisi memberikan kejelasan dan konteks pada kalimatnya. Oke, dan berarti preposition itu penting ya? Kita belajar preposition itu penting ya? Nah, sebagai PR-nya, yang kalian bikin paragraf tadi di-upload di YouTube dan mention saya untuk dinilai, oke? Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Di-mention ya sama kalian buat review dan dikumpulkan ke saya minggu depan, oke? Oke, maybe enough from me. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.